Jemaat Tuhan GBU Tor Palu, senang sekali berjumpa. Kita sudah berada di tahun 2023 dan dalam program Sermon Today hari ini adalah episode ketiga untuk tahun 2023. Nah saudara, hari ini saya akan sharing tentang sebuah tema, yaitu tentang visi. Nah kita buka bersama di dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18, saya baca dalam King James Version, dikatakan begini: Where there is no vision, the people perish. Bila tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Nah saudara, visi itu penting di dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin harus punya visi, supaya dia tahu bawahan atau perusahaan atau mungkin bahkan negara yang dipimpinnya akan dibawa kemana. Visi itu adalah sebuah tujuan. Kita akan mengakhirinya seperti apa yang ingin kita capai. Nah di tahun 2023 ini saya rasa mungkin belum terlambat kalau kita berbicara tentang yang namanya visi dalam kehidupan kita secara pribadi. Sudahkah saudara memiliki visi untuk tahun 2023? Apa yang ingin saudara capai? Tujuan sasaran apa yang ingin saudara raih di tahun 2023 ini? Mungkin saudara, orang bertanya begini: bagaimana saya menemukan visi di dalam kehidupan ini? Saya mencatat saudara, yang pertama untuk mencari visi adalah kita harus merenungkan firman atau hidup bergaul akrab dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, para nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, ketika mereka ingin mencari kehendak Tuhan, ingin mengambil sebuah keputusan, mereka datang sama Tuhan. Mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan mereka berdoa dan berpuasa untuk mencari sebuah visi, sebuah tujuan di dalam kehidupan mereka. Nah, dalam hidup kita tahun 2023 ini, saya percaya saudara mungkin sudah punya sebuah visi yang saudara sudah gumuli di dalam doa. Mulailah dengan Tuhan. Mulailah bersama dengan Tuhan. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala apa yang kita kerjakan. Kemudian visi juga bukan hanya secara rohani kita temukan, tapi juga bisa jadi itu lahir dari circle kita, dari lingkungan sekitar kita. Saudara, orang berkata kalau ingin sukses, bergaul dengan orang sukses. Atau untuk melihat seperti apa anak kita ke depan, lihatlah pergaulan di sekitarnya. Artinya saudara, dengan siapa kita bergaul menentukan keberhasilan kita. Mulailah circle saudara dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan supaya berkat itu menular dalam kehidupan kita, tapi supaya kita belajar dari cara hidup mereka. Kenapa mereka berhasil, kenapa mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat, supaya kebiasaan, karakter itu kita dapat lakukan seperti yang orang-orang hebat lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu eksplorasi. Karena visi selain kita dapat dalam hadirat Tuhan, kita hangout dengan orang-orang yang berhasil, tapi bisa juga dengan eksplorasi. Caranya bagaimana saudara? Dengan mengembangkan diri, membaca buku, ikut seminar atau pelatihan-pelatihan. Karena dengan begitu itu membentuk pemahaman dan pola pikir kita. Nah saudara, kemudian di tahun 2023 ini saya mencatat, merangkum beberapa hal. Paling tidak ada 5 sektor, 5K. Paling tidak kita harus punya visi di 5 sektor ini, supaya kehidupan kita di tahun 2023 dapat maju, dapat berkembang, dan hidup di dalam keberhasilan dan berkat Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus punya visi di sektor kerohanian. Nah bagaimana? Coba evaluasi kerohanian saudara. Tahun 2022 sudah berlalu, bagaimana kita akan membangun manusia rohani kita sepanjang tahun 2023? Ini penting. Mulailah sesuatunya bersama dengan Tuhan. Ayo kita bangun manusia rohani kita. Kalau mungkin dulu kita malas beribadah, tahun 2023 sebuah lembaran baru. Ayo rajin beribadah, rajin ikut persekutuan, mungkin melayani Tuhan. Kalau saudara sudah punya panggilan, punya kerinduan, ayo melayani Tuhan. Nah ini saudara, bidang sektor yang pertama yaitu kerohanian. Yang kedua saudara, di bidang keluarga.
Nah ini saudara, dalam bidang keluarga mungkin kalau tahun 2022 kita sibuk dengan pekerjaan, tidak punya banyak waktu untuk quality time dengan keluarga. Ayo kita ambil waktu untuk betul-betul kita konsen bahwa tahun 2023 saya mau keluarga saya diberkati, hidup dalam berkat anugerah Tuhan, dianugerahkan kebahagiaan. Ayo kita jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, anak yang menghormati orang tua. Kita juga harus punya visi dalam kehidupan hubungan keluarga kita. Kemudian K yang berikut adalah kesehatan. Nah ini awal tahun saudara. Awal tahun biasa Desember orang tanya, Desember makan banyak karena Natal tahun baru. Tapi masuk Januari, Februari mulai lagi program diet. Ayo olahraga, ayo jaga makan, supaya kalau tubuh kita sehat, pasti kita beraktivitas dengan baik, bisa beribadah juga dengan baik. Kemudian saudara, yang berikut selain kesehatan, keluarga, kita juga harus membangun karakter kita. Ini kita harus punya visi untuk karakter. Saudara mungkin pernah evaluasi, saya orang yang pemarah, atau saya mungkin orang yang cepat kecil hati, saya mungkin orang yang terlalu emosi. Ayo kita coba belajar punya karakter yang lebih baik. Karakter itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita biasakan lakukan hal-hal yang baik, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan melekat menjadi sebuah karakter. Jadikan tahun 2023 untuk kita memperbaharui, merestorasi lagi kembali karakter-karakter kita supaya jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang berikut saudara, yang terakhir yaitu di bidang keuangan. Nah, saudara sudah mungkin banyak mendengar tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang mungkin bisa membuat kita krisis resesi. Tapi itu bergantung dari saudara. Kalau saudara memanage keuangan saudara dengan baik, artinya punya skala prioritas, mana yang perlu, mana yang butuh. Nah, saya percaya kalau saudara diberkati itu dari Tuhan, tetapi bukan berarti kita menggunakannya serampangan, tidak dengan hikmat Tuhan. Kalau Tuhan berkati, saya percaya Tuhan juga kasih hikmat untuk mengelola. Nah, supaya apapun yang terjadi 2023 ini, kalau kita manage keuangan dengan baik, saya percaya kita pasti survive. Bahkan kita pasti akan melihat berkat-berkat Tuhan pada akhirnya. Nah, saudara juga kita seringkali bertanya begini, visi dari Tuhan. Kita eksplorasi, kumpul dengan orang-orang yang punya visi. Kemudian mungkin saudara bertanya begini, bagaimana kita mengetahui atau bisa mengerti kalau visi ini menyenangkan hati Tuhan kah, atau hanya sekedar visi secara manusia, atau bagaimana kita mengevaluasinya? Yang pertama saudara, tadi saya kasih dulunya, apakah visi itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Contoh misalnya dalam bidang kerohanian, Tuhan senang enggak kalau kita melayani? Saya percaya Tuhan senang. Tuhan senang enggak kalau kita beribadah? Saya percaya Tuhan senang. Mungkin dalam bidang kedua, sektor keluarga, kalau keluarga kita mengasihi istri, mengasihi pasangan, Tuhan senang enggak? Saya percaya Tuhan senang. Dan ketika misalnya kita menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan, hati-hati, mungkin visi itu bukan datang dari Tuhan. Jadi tolak ukur yang pertama, apakah visi kita menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, menjaga diri kita dan keluarga kita. Apakah visi itu menjaga kita secara pribadi dan keluarga kita? Misalnya contoh, saya dapat visi untuk tahun 2024 saya akan maju secara politik misalnya. Apakah visi itu bisa membanggakan keluarga, membuat keluarga kita safe, orang-orang di sekitar kita aman atau tidak? Tapi justru mungkin kalau itu tidak aman bagi keluarga, jangan. Mungkin itu bukan daripada Tuhan. Misalnya saudara punya visi yang besar, tetapi keuangan keluarga belum cukup, jangan ambil resiko untuk mengorbankan keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tolak ukurnya yaitu memberkati sesama atau tidak. Visi kita ini jadi berkat tidak buat orang lain, jadi batu sandungan tidak atau orang lain. Nah, saya percaya kalau itu menyenangkan Tuhan, itu safe untuk kita dan keluarga, dan bisa memberkati sesama, bisa jadi itu visi dari Tuhan. Tadi saya kasih 5 clue, ada 5K. Saudara mungkin bisa mulai perbaiki kerohanian, perbaiki karakter, perbaiki kehidupan kesehatan saudara, baik mental maupun fisik, kemudian hubungan keluarga, kemudian keuangan kita. Nah, saya berharap, saya berdoa bahwa tahun 2023 ini adalah tahun terobosan, tahun berkat,
bahkan tahun mujizat bagi kita semua. Tapi memulainya kita butuh visi dari Tuhan. Memulai dengan baik supaya pada akhirnya kita dapat mengakhiri dengan baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, berkati setiap jemaatmu dalam kehidupan keseharian mereka. Hari ini mereka mau bekerja, Tuhan berkati, Tuhan sertai, jaga lindungi yang bekerja, yang sekolah, yang studi, yang buka usaha. Berkat Tuhan ada atas kami semua. Tempat yang kami tuju ada hadirat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan doa, kami percaya Tuhan sudah mendengar, bahkan sedang mengerjakan apa yang kami doakan. Dan tahun ini kami percaya visi dari Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran, mampukan kami untuk menghidupinya. Bahkan di akhir tahun nanti kami bisa menyelesaikannya seturut dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.